di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan
perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom semuanya, salam sejahtera, selamat malam kepada semua para sahabat Facebook GPD Eklesia Kota Gorontalo. Dan berjumpa di minggu yang baru pada malam hari ini, hari Senin malam, di dalam program 2 menit saja. Nah, pada malam hari ini kita masih akan membahas topik kita, yaitu dari desa ke desa, dan tentunya bersama dengan bintang tamu yang luar biasa pada malam hari ini. Dan telah hadir saat ini di studio bukan hanya saya dan Pastor Sam, tapi ada bintang tamu kami yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Jackson Tuda, Gembala GPDI Sekinah Wubudu, Desa Wubudu. Wow, luar biasa Om Sam. Jauh-jauh datang dari Desa Wubudu. Kalau tidak salah itu di Kecamatan Sumalata Timur. Wah, luar biasa. Nah, jadi Bapak Jackson akan membagikan kesaksian bagaimana Tuhan luar biasa memakai Bapak Jackson di sana sebagai gembala di GPD Sekinah. Luar biasa sekali. Ya, Om Sam. Oke, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Egin, mungkin sapa dulu mereka yang selalu setia malam hari ini bersama dengan kita, ya, sekali lagi. Ya, bagi para sahabat Facebook, terima kasih banyak selalu senantiasa setia menyaksikan program 2 menit saja bersama dengan kami. Dan pada malam hari ini juga kami membuka kita semua dapat berinteraksi ya lewat komentar di Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkomentar, silakan dapat mengisi kolom komentar yang ada. Luar biasa. Oke. Malam hari ini selamat malam Bro Jackson. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Ya, malam hari ini pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam acara 2 menit saja, dan seperti dikatakan Egin tadi bahwa kita kedatangan tamu yang spesial yang luar biasa. Ya. Hamba Amen. Tuhan Jackson Tuda dari daerah Gorut ya, Ya. dari wilayah Gorontalo Utara, seperti itu. Nah, kita akan memperkenalkan hamba Tuhan ini sebagai seorang gembala sidang yang cukup luar biasa, dalam arti luar biasa melayani di satu desa yang cukup terpencil ya di daerah Gorontalo Utara. Berapa jaraknya dari Kota Gorontalo, Pak Jackson, tempat pelayanan? Sekitar 113 km. 113 km. Itu Iya. kalau dijangkau dengan sepeda motor berapa jam dari kota ke desa? Kalau di saya mana, ke Pak Kota Jackson? Gorontalo ini santai-santai 4 jam. 4 jam Karena ya. Wah. dengan istri dan anak ya kira-kira 4 jam lah. 4 jam ya? Iya. Wah, luar biasa. Luar Oke. biasa. Sudah berkeluarga ya Pak Jackson ya? Ya, sudah berkeluarga. Istri berapa Pak Jackson? Kita Ya. santai aja malam hari. Ya, Lihat aja kamera. Tentunya cuma satu, tidak Ya. boleh banyak-banyak. Oh, nggak bisa banyak-banyak. Istri satu ya? Istri satu. Anak berapa Pak Jackson? Anak 2. Oke, ngomong-ngomong kita langsung saja. Malam hari ini kita bicara tentang pelayanan kita yang ada di desa. Ya. Pelayanan di desa itu ke Gorontalo. Sebelum ada di Gorontalo melayani di daerah apa? Ya, Sulawesi Utara apa di Sulawesi daerah Utara. Jakarta? Iya, pernah pengerja di Jakarta. Heeh. Selesai dari Jakarta kembali ke Manado dan melanjutkan
sebagai pengerja di GPDI Yarden Sonder. Yarden Sonder. Berarti dari Yarden Sonder terus ke Kota Gorontalo. Iya, ke Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Udah berapa lama di Gorontalo kira-kira? 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun 2010 bulan Agustus kami tinggal di Wubudu dan sampai sekarang. Di Wubudu. Ya. Ya, luar biasa. Sekolah Alkitabnya di mana tuh, Pak Jackson? Sekolah Alkitabnya tingkat 1 di Tentena. Tentena. Tahun 99 2000 dan lanjut tingkat 2 di Sekolah Alkitab Biak Papua. Bisa lebih dekat lagi sedikit mic ke Iya. ya gitu. Sekolah Alkitab Biak Papua Di Papua. di Papua Barat atau Papua sendiri sekarang? sudah kurang tahu juga. Kurang tahu Papua. ya gitu. Tingkat 1, tingkat Ya, 2-nya ya. tingkat 2 dan selesai dari tingkat 2 itu baru pengerja di Jakarta. Ya, setelah di Jakarta saya ketemu dengan biasa orang panggil Kak Sem. Kalau pengerja di Jakarta, masih pengerja di Jakarta Kita panggil sama Kasem Kak Sem. ya. Ya, Sama puji sekarang Tuhan. juga panggil Kasem kan. Ya. Sekarang saya panggil Kak Sem, panggil Om Sem ya. Puji Tuhan ya. Tetap kalau panggil apa saja, Pastor Sem tetap menyahut. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, itulah perkenalan kita malam hari ini. Beliau Sekolah Alkitab di Tentena tingkat 1, lalu tingkat 2 di Papua. Sekolah Alkitab apa namanya? Biak ya di Papua. Lalu beliau berpraktek di Jakarta dan berpraktik di Sonder, Sulawesi Utara, lalu beliau pergi ke Kota Gorontalo. Nah, kita akan kita akan mendengar kesaksian bagaimana pelayanan di Kota Gorontalo. Beliau melayani di Provinsi Gorontalo, pemirsa. Beliau bukan ada di kota di keramaian atau di banyak orang, tetapi beliau melayani dalam pendahuluan tadi. Dia berkata bahwa dia melayani di 100 kilo lebih dari Kota Gorontalo. Nah, ada banyak kesaksian yang luar biasa. Sesuai tema malam hari ini, dari desa ke desa, saya akan mulai bertanya pelayanan yang ada di desa Wubudu. Ya kan, melayani itu sejak tahun berapa? 10 tahun lalu ya, berarti 2010. 2010. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang melayani, maka di sana ada jiwa-jiwa ya, Gin. Iya kan? Ya. Ada jiwa-jiwa, ada jumlah jemaat berapa? Apakah jumlah jemaat bisa sampai 50 orang? Atau kakak bisa 20 kakak? Pak Jackson coba bisa ceritakan kepada kita dan kepada pemirsa semua. Puji Tuhan, kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Wubudu, seperti yang saya katakan tadi, kami sudah sekitar 10 tahun di sana. Namun dalam jangka waktu 10 tahun itu bukan orang bilang enak-enak. Bukan. Dalam 10 tahun itu kami diproses sekitar 6 tahun. Saya katakan jemaatnya Tuhan kasih kontrak. 6 tahun? Jemaatnya Tuhan kasih kontrak. Maksudnya Pak Jackson? Ya. Ini bahasa yang kenapa dikasih kontrak? Nah, jemaatnya Tuhan kasih kontrak ini bahasa yang baru nih ya, Gin. Selama kita siaran nanti ini kalimatnya muncul. Gimana begini, Pak Jackson? saya namakan Tuhan kasih kontrak begini. Kalau mereka datang sekitar 1 tahun, 2 tahun, karena rata-rata jemaat di situ bukan penduduk asli. Oh, jadi gitu, pendatang. Ya. Lanjut. Kebetulan juga karena di desa itu ada perusahaan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang datang beribadah, datang bekerja di desa itu, di perusahaan itu, mereka beribadah bersama dengan kami. Kalau sudah pingin pindah lagi atau putus kontrak dengan perusahaan, putus ya kontrak dengan putus kontrak dengan jemaat. Pemirsa, kita harus berikan aplaus dulu kepada Pak Jackson yang nonton bersama dengan kita. Ya, Pak Jackson luar biasa. Dia punya istilah bagaimana jemaat Tuhan kasih kontrak dulu di sana ya. Jadi kalau ada perusahaan orang kerja, di umat Kristiani, umat Kristiani anak Tuhan itu mereka beribadah bersama dengan kami. Kalau perusahaannya cuma 7 bulan kerja, kebetulan tahun 2015 itu ada perusahaan yang kerja kontrak jembatan, pekerjaan jembatan, kontraknya 7 bulan. Ya, di situ juga 7 bulan. Ada 7 bulan ada jemaat. Selama berapa tahun tadi? 6 tahun. 6 tahun. Berarti kalau jemaat kontrakan nggak ada, selesai kerja jembatan, selesai proyek,
Maka 6 tahun itu nggak ada jemaat. Iya. Saya ibadah, kami ibadah, istri pimpin Istri pujian, pimpin pujian, saya khotbah. anak jemaat. Anak jadi jemaat. Pas anak Kalau anak sudah tidur, maka saya berkhotbah kepada istri. bilang ke jemaat tuh gimana? Saya berkhotbah kepada istri. Kepada istri gitu. Dan anak-anak. Dan puji Tuhan, saya sangat luar biasa termotivasi dengan ada satu teman saya, satu angkatan, entah dia masih ingat atau sudah tidak ingat. Dia bilang begini, sewaktu saya pulang kampung dia bilang, Bror luar biasa. Waduh. Siapa Bror bilang begitu, luar biasa? Karena Bror mengada istri dan anak. Kalau kitanya nak mampu begitu. Begitu ya? Iya. Maksudnya bahasa Indonesianya Bror begitu luar biasa. Bror Tapi menghadap dia, istri dan anak, iya kan? Berkhotbah hanya kepada istri dan anak. Kalau katanya dia secara pribadi tidak mampu untuk seperti itu, ya kan? Ya. Selama 6 tahun. Ya. Selama 6 tahun. Luar biasa. 6 tahun. Terus makannya itu gimana, Pak Ya. Jackson? Kalau misalnya mereka sudah nggak ada, makannya gimana? Makanya itulah kita GPDI berdasarkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, Ya. apalagi Sampai- berdasarkan iman. Iya, berdasarkan iman. Sampai orang tanya begini, waktu-waktu itu mereka pikir saya tidak tahu bertani. Mereka pikir saya tidak tahu bertani. Saya katakan, boleh panggil-panggil sama Pak Pendeta, sama Pak Jackson. Saya biasa dikenal di sana cuma dengan sapaan Pak Jackson. Pak Jackson. Ya, atau mereka sapa Pak Pendeta. Kalau ada perlu-perlu mau dibantu kerja, saya boleh kerja. Tidak ada yang mau panggil-panggil kerja. Saya pikir sampai kira-kira lah berapa tahun lalu saya sampai status di Facebook sampai pakai bahasa Manado bilang, dorang kira kita nintau bekerja tani. Gini, pemirsa, Pak Jackson ngomong tadi bahwa orang di kampung itu dan jemaat berpikir Pak Jackson ini nggak bisa bercocok tanam. Mereka tentu berpikir bahwa pendeta ini kulitnya putih, orangnya ganteng. Waktu 10 tahun lalu dia belum agak botak begini, pemirsa. Ya, saya tahu beliau ini rambutnya, makanya dia ganteng sekali waktu itu. Makanya orang-orang kampung nggak mau ajak dia bekerja, nggak mau ajak dia bercocok tanam karena mereka sungkan. Sungkannya kenapa? Satu, mungkin karena mereka anggap dia pendeta. Yang kedua, mereka pikir kulitnya putih, iya kan? Orangnya ganteng, takut kena panas matahari, gini, iya kan? Jadi mereka sungkan. Padahal Pak Jackson ini dia mau untuk bekerja. Seperti itu. Nah, kita lanjut Pak Jackson. 6 tahun punya istri, punya 2 anak. Kalau papa dan mama sebagai hamba Tuhan, Egin, kalau nggak makan itu biasa. Tapi anak itu gimana? 2 anak. Ya, puji Tuhan. Gimana tuh? Selama 6 tahun itu tidak ada jemaat yang menetap, tapi kami keluarga hamba Tuhan tidak pernah bilang Berkekurangan. tidak ada makanan. Waduh. Luar biasa. Haleluya. Itu Luar penyertaan biasa. Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang nonton saat ini, kita sambil beri tepuk tangan untuk Tuhan bahwa saudara berikan komen, memberikan motivasi kepada sahabat kita Pak Jackson. Ya, ada Denny Poluan, dia berkata haleluya. Wah, kami baru sebut, ada respon luar biasa Pak Jackson. Denny Poluan di Makassar, di Sulawesi Selatan, berkata haleluya. Budi Hartono, Stefanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Lalu Trivena sedang menonton, Denny Kembuan, puji Tuhan, haleluya. Ferry Pranata bersama dengan kita malam hari ini. Lalu Roli Bawanda berkata amin. Aminnya bahwa Tuhan begitu luar biasa. Jordi selalu melambaikan tangannya, katakan amin. Wah, ada Feby Nayoan juga, ada Ibu Asni Tasrif. Inilah jemaat Pak Jackson yang kalau kita siaran langsung seperti ini, mereka lah jemaat yang dalam arti bukan jemaat eklesia. Tetapi kita ngomong begini, kita bersaksi, kita menyampaikan firman Tuhan, sepertinya kita melayani mereka dan mereka terberkati pada malam hari ini. Nah, kita lanjut malam hari ini pemirsa. Baru beberapa poin saja soal kesaksian Pak Jackson malam hari ini. Ketika mereka sudah tahu Pak Jackson bisa bekerja bercocok tanam, artinya ada orang berarti sudah mau ajak untuk bekerja. Atau memang mereka nggak mau ajak bekerja, lalu Pak Jackson sendiri punya inisiatif, kemauan sendiri untuk bagaimana memenuhi kebutuhan
Iya. Iya kan? Gimana itu Pak Jackson? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya Sekali lagi, Pak Jackson bisa kasih dikit lagi supaya pemirsa bisa dengar jelas. Nah, gitu coba. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itulah saya pikir-pikir dari mana sampai orang bilang begini, Pak Pendeta makannya makan apa? Saya bilang sama dengan kamu makan nasi. Loh, tidak ada pekerjaan yang menetap. Gajinya berapa? Ya, waktu itu kira-kira karena kami nanti dapat perhatian dari pemerintah kabupaten itu di tahun-tahun 2015. Iya, kira-kira 2015. Tapi sebelum dari itu mereka tanya, makan dari mana? Makan beras. Iya, dari mana? Dari kemurahan Tuhan. Saya katakan tidak pernah, seperti saya katakan tadi, tidak pernah anak-anak atau kami satu hari tidak makan, kecuali memang puasa atau memang ya tidak mau masak. Tidak mau masak. Iya. Artinya di dapur itu selalu ada persediaan. Selalu ada persediaan. Luar biasa ya. Satu ketika menjadi kesaksian saya waktu kami baru-baru di sana, tetangga kami itu imam desa. Imam desa. Iya. Muslim maksudnya. Iya, Muslim. Ya, entah bapak ini sudah lupa atau dia masih ingat, dia bawa kemari 2 ekor ikan. Wow. 2 ekor ikan dan 5 roti. Enggak ada rotinya. Nggak ada rotinya. Dia bawa 2 ekor ikan. Dia bilang, Pak Pendeta, ini biar cuma mau kasih bikin kuah asam. Pak Haji loh. Iya, iya kan? Iya. Pak Haji, Pak Imam, Pak Ustadz juga bisa dikatakan seperti itu kan? Iya. Ini Deborah Borutohang, kenal nggak nama Deborah? Enggak. Borutohang. Dia berkata begini, puji Tuhan, kesaksian Pendeta Jackson memberkati saya. Wah, Eben Daud berkata, puji Tuhan, haleluya, Trivena Kadili, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dia setia memelihara hambanya. Malam hari ini kami sengaja mengangkat tema dari desa ke desa. Kami bukan menceritakan bagaimana kekurangan mereka, bagaimana kesusahan mereka dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu untuk menjadi pengiring dan pelayan Tuhan, itu memang tidak mudah. Karena Yesus berkata, Egin, bukan? Ya. Kepada mereka untuk percaya, bukan saja percaya, tetapi untuk menderita untuk Tuhan. Itu Paulus berkata. Nah, sengaja kami angkat malam hari ini supaya kita bisa mendengar bagaimana ketika kita tidak punya gaji, iya kan? Iya. Pak Jackson nggak punya gaji, gajinya hanya 30 hari dalam sebulan. 30 hari dalam satu bulan. Tetapi dia nggak pernah lapar, dia nggak pernah nggak makan. Selalu ada. Selalu ada. Iya. Berarti di zaman Elia Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Maka Tuhan juga kirim burung gagak kepada hamba Tuhan ini. Istri pernah ngomel-ngomel nggak? Istri? Tidak pernah. Untuk berbicara tentang kebutuhan sehari-hari tidak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh. Untuk beli, kan biasanya kan ibu-ibu, biasanya kan apalagi baru menikah dibawa ke tempat pelayanan, papa, papi, sana tuh teman-teman baju baru mau Natal, anting-anting baru. Aku nggak punya apa-apa, nggak pernah ya. Pernah nangis nggak ibu? Menangis di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Tapi menangis sayang diri tidak pernah. Enggak pernah. Artinya bersyukur dalam pelayanan seperti itu. Saya dengar Pak Jackson pernah waktu jemaat nggak ada, pernah nggak? Saya dengar sempat ojek, bahkan jadi kuli, jadi gimana caranya? Coba. Kebetulan kan setelah 6 tahun itu. Ya disitulah Tuhan proses kami. Ketika papa mertua meninggal, saya sudah berpikir begini, mama tinggal sendiri, orang semua pulang jauh ke Manado. Waduh, sempat terpikir. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, di saat itulah Tuhan mengirimkan jemaat kepada kami, satu keluarga, hingga sekarang satu keluarga dan jemaat ini puji Tuhan begitu mencintai Tuhan. Haleluya. Apa yang gembala bilang, orang bikin begini, kita bikin begini, bikin begitu. Jemaat langsung respon. Nah, gimana soal pertanyaan saya tadi? Ya. Soal jadi kuli bangunan. Jadi sekarang ini saya kan di Wubudu itu mayoritas petani masyarakatnya, petani jagung,
petani cabai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya jadi ojek. Jadi ojek. Orang bilang tukang ojek. Pemirsa, ini bukan karena dia nggak dapat makan lagi. Dia mengojek bukan karena semata-mata untuk mencari duit, bukan. Tetapi beliau melakukan itu untuk bagaimana dia ada hubungan baik dengan masyarakat. Iya. Bukan semata-mata untuk cari duit, Egin. Tetapi beliau bergaul, ya kan, yang tadinya jemaat sungkan untuk mau ajak dia bekerja, akhirnya dia sendiri untuk berinisiatif, berkreasi. Aku mau turun ke lapangan, entah mereka mau bayar apa enggak, itu terserah daripada Terserah penumpang. mereka. Nah, lanjutkan. Ya. Berbicara ojek, saya kalau mengojek itu tidak pernah mau cari tahu bayar berapa. Inilah sebuah pelayanan. Bayar berapa saya tidak mau cari tahu. Nanti kalau sudah dibayar, baru saya bilang sama teman-teman yang tukang ojek, oh begini mereka bayar. Iya Pak, begini. Ada kalau ya tentunya mau ditanya, saya sebelum ditanya saya sudah mau jawab duluan. Pasti akan datang pertanyaan seperti ini, berapa sih jumlah atau satu sekali bayar untuk ke tempat bayar, yang ditujui? Itu ikut jarak. Gitu. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, bahkan sampai ada yang 12.000 satu potong, atau istilahnya satu koli. Satu koli, beras. Iya, satu koli itu jagung. Jagung ya? Jagung. Jadi Pak Jackson pakai motor. Pakai motor. Muat jagung di belakang apa di depan? Di depan sama di belakang. Gitu ya. Ya, saya kira-kira 2 minggu yang lalu apa bulan yang lalu saya sempat upload itu. Kami kerja sampai malam. Oh gitu ya. Kerja sampai malam. Karena bukan masalah kebutuhan, bukan. Tapi dengan cara-cara seperti demikian, itulah bentuk-bentuk untuk bermasyarakat. Dan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya. Makanya pemirsa, saya juga dengar, saya juga nggak heran Egin, bahwa beliau ini di desa itu sangat dekat dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Sering diajak pemerintah dari kecamatan, dari pemerintah desa. Bahkan sempat dikasih, oke kita lewati saja soal bagaimana beliau bekerja seperti itu. Tujuannya bukan karena dia sudah nggak ada makanan lagi, tetapi dia bermasyarakat dan bagian daripada pelayanan. Dia mengojek seperti itu. Nah, saya juga pernah mendengar bahwa dia mendapat kepercayaan dari pemerintah desa. Dia ada bekerja di salah satu bagian di pemerintahan desa. Apa itu Pak Jackson? Waktu tahun 2014 sampai 2016 itu masih ada yang program PNPM. Saya itu ditugaskan oleh pemerintah desa menjadi salah satu pelaksana kegiatan. Seperti itu ya. Jadi saya terlibat di pemerintahan di desa lewat hal yang seperti itu. Luar biasa. Haleluya. Kita bangga Egin, Tuhan kasih kepercayaan melayani jiwa-jiwa, bahkan pemerintah juga yang ada di dunia. Pemerintah adalah wakil Allah Egin, gitu kan? Egin bisa komentar sedikit? Berarti kehadiran Pak Jackson di Desa Wobodo itu oleh anugerah Tuhan memberi dampak. Memberi dampak, Amen. Gitu. Bukan dampak yang negatif. Waduh, Dampak yang kelihatan nggak ada positif. jemaat meminta-minta, malu-maluin kan? Iya. Tuhan kita khotbah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan luar biasa, tapi kesannya seperti meminta-minta. Ini kebalikan, iya kan? Dia nggak pernah berkekurangan, jemaat sampai sekarang 1 KK, tetapi beliau tetap eksis dalam melayani Tuhan. Haleluya. Pak Jackson, sebelum kita akhiri, saya mau tanya, ini Natal di tahun ini, kira-kira mau diadakan nggak dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini? Dilihat atau melihat kondisi? Ya, kalau kami sih namanya di desa, untuk perayaannya tanggal 25 Desember. Aja ya, nggak seperti biasa ya, seperti karena biasanya. kondisi. Kita harus ikuti juga anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah harus kita turuti, kita hargai anjuran pemerintah. Oke, sekarang kesimpulannya Pak Jackson. Dalam melayani Tuhan sampai sekarang sudah 10 tahun ada di desa 1 KK, tetap bertahan. Berikan kesimpulan apa pelayanan dalam benak Pak Jackson? Kalau di benak saya itu pelayanan itu bukan berbicara tentang di mana tempatnya kita. Mau di desa, mau di kota, itu sama. Pergumulan di kota dengan pergumulan di desa
beda. Ya. Ah, gitu ya. Saya ingat teman saya waktu saya sama-sama pengerja, dan berjalannya waktu saya sudah gembala, saya pulang kampung. Dia tanya, "Brur, kiapa so kurus?" "Iya, begitulah." Baru dia bergurau begini, "Memang Kang Brur, beda itu biapong gembala dengan biapong pengerja." Oh gitu ya, luar biasa ya. Dia kasih ilustrasi biapong. Kalau biapong gembala lebih besar, biapong pengerja torang dulu cuma kecil. Sampai sekarang saya punya biapong yang saya konsumsi, katanya dia cuma kecil. Jadi dimanapun kita Tuhan tempatkan, haleluya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Puji Amin. Tuhan. Ya, puji Tuhan, Haleluya, luar haleluya. biasa. Pak Haleluya. Jackson ada komentar dari Makassar. Dia berkata begini, Pak Denny, sekedar share, saya alami sekarang pengalaman hamba Tuhan ini. Maksudnya apa yang dialami Pak Jackson beberapa waktu lalu, sekarang dialami oleh Pak Denny Poluan. Ya. Anak-anak yang di Manado juga mengakui bahwa Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Untuk Haleluya. keseharian dan kuliah mereka. Amin. Yang pertama semester 7. Bapak ini punya anak 2. Yang pertama semester 7, yang kedua semester 2. Semester 1. Dia berkata, Tuhan baik dan Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Kesaksian kita malam hari ini dari desa ke desa, hamba Tuhan dari desa sudah ada di sini menjadi berkat lewat kesaksian dalam sebuah pelayanan. Dan dia Amin. berkata, apa tadi? Pelayanan itu adalah sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Egi, lanjutkan, tutup sesi pertama ini. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup sesi kita yang pertama dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua bersama dengan Bapak Pendeta Fritz Rumagit beserta Kesaksian Ibu. Ya. lebih luar biasa Iya, lagi sebentar. betul Pemirsa, sekali. jangan tinggalkan dan jangan matikan HP, televisi Bapak Ibu atau pemirsa. Ya. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di Eklesia News. Di Eklesia News minggu ini, saya Benny akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Program 2 menit saja, tayang tiap hari Senin dan Selasa jam 7:30 malam, live di Facebook GPDI Eklesia Gorontalo. Program Nada dan Sabda, tayang setiap hari Rabu dan Kamis jam 7:30 malam, live di Facebook GPDI Eklesia Gorontalo. Bagi pelayan yang akan melayani di ibadah raya pertama, agar bisa mengikuti doa dan puasa pelayan yang akan dilaksanakan di aula pada hari Jumat 23 Oktober 2020 di jam 12 siang. Pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 jam 6 sore ada latihan bagi para pelayan yang akan dilaksanakan di gereja. Hari Minggu 25 Oktober 2020 jam 9 pagi kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun GPDI Eklesia Gorontalo yang ke-25 dilaksanakan di gereja. Piket minggu ini oleh Rayon Karmel. GPDI Eklesia Kota Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini gereja udah buka. Ini kasus COVID masih ada loh. COVID masih ada. Kasus makin banyak di Indonesia. Udah beribu-ribu orang kena COVID. Bahkan mati karena COVID. Terus gereja mau buka. Itu kalau gereja buka jemaat datang banyak. Terus nanti ada yang tepuk tangan. Ada yang nyanyi. Itu nanti droplet nyebar kemana-mana. Kami tahu kebanyakan orang mungkin berpikir seperti ini. Tapi tenang. GPDI Eklesia Gorontalo telah memberlakukan protokol kesehatan. Di antaranya mewajibkan untuk mencuci tangan dan penggunaan masker atau face shield, pengecekan suhu tubuh, memberi jarak di tiap-tiap tempat duduk, dan juga membatasi jumlah jemaat yang datang beribadah. Jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka bisa mengakses live streaming ibadah raya di channel YouTube Eklesia Gorontalo. Di sini, jemaat dan simpatisan bisa menonton kembali tayangan ibadah raya di minggu sebelumnya. Buat adik-adik sekolah minggu, di sini juga ibadah Pelnap tayang setiap minggu loh. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Demikian Eklesia News sepanjang minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Benny pamit undur diri.
Happy Sunday, tetap jaga kesehatan, jaga imun dan iman, and God bless you. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada lagi dalam acara 2 menit saja. Dan kalau tadi Egin, Ya. tamu kita Pak Jackson luar biasa kesaksian betul. mereka. Dan malam hari ini tamu kita juga tidak kalah luar biasa. Selamat malam Pak Fritz. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ini Ibu ya? Iya. Mantan pacar. Mantan pacar, wah luar biasa. Malam hari ini juga Pak Fritz, kita juga terhubung dengan satu hamba Tuhan yang luar biasa, Ibu Deli Lumi. Oh, puji Nah, Tuhan. beliau Selamat. seorang gembala juga. Halo, selamat malam Ibu Deli. Selamat malam, Om Sam. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini Ibu Deli kita bertiga. Satu Bapak Fritz, yang kedua Ibu, yang ketiga Ibu Deli sendiri. Nah, kita dalam acara 2 menit saja, yaitu dari desa ke desa. Sebelum kita bicara panjang lebar Pak Fritz, karena Ibu Deli jauh di sana, Iya. lebih baik kita ngomong dulu sama Ibu Deli, iya kan? Amin. Apa kabar Ibu Deli, sehat-sehat? Puji Tuhan sehat. Apa kabar suami, sehat-sehat? Om Sam. Pertanyaan yang Oh iya, saya lupa. Egin, saya lupa. Pemirsa, saya lupa. Minta maaf. Ibu Deli adalah 2 tahun kemarin suami dipanggil Tuhan ya. 2 tahun kemarin ya. 3 tahun kemarin ya. Ya, hamba Tuhan, suaminya yang terkasih itu dipanggil Tuhan. Saya sampai lupa, saking semangat saya bertanya suami, gitu ya. Oke, Ibu Deli, tentunya sama anak-anak sehat-sehat ya. Pelayanan juga baik-baik ya. Nah, oke, malam hari ini kita bicara tentang pelayanan yang ada di desa. Tempat pelayanan Ibu Deli ada di daerah mana, Ibu Deli? Pemirsa mungkin ingin tahu. di Kuandang, Desa Titipu, Desa Kecamatan Kuandang. Kuandang ya. Itu dari Kota Gorontalo berapa jaraknya dan berapa jam, Ibu Deli? Kalau jarak kurang tahu juga, kalau ditempuh dengan jam mungkin sekitar 2 jam. 2 jam. Naik mobil atau naik motor? Mobil. Mobil. Kalau Pernah motor Puji Tuhan. mungkin 1,5 jam. setengah jam. Pernah nggak Ibu Deli ke kota naik motor? Wah, sering. Sering ya? Waduh. Luar biasa. Maaf ya, ini kan ibu, ya kan nggak punya suami, tapi naik motor berani berapa 2 jam sendiri lagi. Sendiri. Iya, waduh. Setengah, Om Sam. Gimana? Tempuh 1,5. Gimana? 1,5 jam. Pernah 1,5 jam. 1,5 jam. Wah. Haleluya. Sekali-sekali jadi pembantu. Gitu sekali-sekali jadi memang kalau suami meninggal, ibu ini jadi gembala. Bawa motor sendiri, makan sendiri, ya kan? Haleluya. Jalan-jalan sendiri. Oke. Nah, kita bicara sekarang pelayanan. Ibu Deli, coba ceritakan ke kami sedikit kapan sekolah Alkitabnya, di mana, kapan menjadi gembala sidang menggantikan suami. Silakan Ibu Deli. Ya, kalau sekolah Alkitab itu tahun 2010 di Malino, Kabupaten Goa, sekolah Alkitab Malino. Jadi direktur sekolah Alkitabnya itu Pendeta Yoce Poluan. Ya, kebetulan si Om. Jadi sekolah Alkitab di Malino tahun 2010. Berarti kalau sedang 10 tahun, pas 10 tahun. 10 tahun ya. Sebagai hamba Tuhan. Kalau untuk pelayanan tahun 2017. 2017 ya. 17. Berarti tadinya yang gembala itu Ibu Deli sendiri merintis di tempat pelayanan sekarang, karena pemirsa kan ingin tahu, iya kan?
Apakah pelayanan sekarang sejak 2017 sebagai sebagai seorang janda, ya kan, sendiri melayani Tuhan, apakah pelayanan itu dirintis atau itu ada sebelum Ibu Deli ada orang lain yang mengembalakan pelayanan? Nah, puji Tuhan, sebelum saya hanya melanjutkan. Yang mungkin kalau setahu saya dari Opa, Opa ya. Oh iya. Iya, Yan Poluan. Iya. Di sini sekitar kalau di Kuandang ini sudah ada 30-an tahun. 30-an tahun. Ya, 30-an tahun. Jadi saya hanya melanjutkan pekerjaan Opa, meneruskan apa yang sudah Opa rintis, ya saya lanjutkan. Gitu. Puji Tuhan Tuhan. pada tahun ini. Berapa kakak? Berapa jiwa di sana? Kalau kakak waktu Opa tinggalkan itu cuma ada 4. 4. Sekarang 100. Ya, amin. Amin. Bukan 10, kalau 10, ya 10, 100. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Fritz. Amin, Oke. haleluya. Pak Fritz ya kan? Ya. Sebagai dia melayani sendiri. Maaf. Anak berapa? Anak 3. Melayani seorang diri dibantu sama anak 3. Kalau tadi kan Pak Jackson kan 3. Pak Jackson gembala, istri dan anak. Istri pimpin pujian, gembala yang khotbah. Waktu anak jadi jemaat, anak ngantuk, nggak ada lagi jemaat. Tapi ini ibu anaknya 3, berarti belum ada jemaat lain, tapi sudah punya jemaat 3, anak 3. Sukacita pelayanan. Nah, gitu sukacita pelayanan. Ibu Deli, maaf ya, walaupun mungkin meneruskan, kan apalagi bilang jemaat waktu diganti, berapa kakak waktu diganti? Waktu meneruskan? 4, ya kan, berarti kita sudah nggak bicara lagi kita nggak makan atau kita makan, tentunya Tuhan berkati. Tetapi sekarang dari 2017 melayani seorang diri dalam arti menjadi mama bagi anak-anak, menjadi papa bagi anak-anak, menjadi gembala, menjadi pemimpin. Itu gimana lika-likunya dalam pelayanan yang ada di desa Kuandang? Ya, puji Tuhan. Tentunya tidak gampang karena kan sebagai single parent, ya kan, juga menghadapi anak yang bukan cuma 1 tapi 3. 3. Jadi 3 kan. Ya, baru dalam pelayanan juga tentunya dari 4 ada sekarang Tuhan percayakan 10. Puji Dan Tuhan. berbeda-beda karakter, tapi puji Tuhan boleh Tuhan kasih hikmat, Kasih ya kan? Ya. Secara manusia pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa, tapi puji Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan sehingga bisa mampu mengurus 3 anak plus dalam pelayanan juga sebagai gembala bagi jemaat Sekinah Kuandang. Luar biasa. Haleluya. Di desa itu selain gembala, ada nggak di pemerintahan Ibu Deli diajak atau bekerja di pemerintahan yang ada di desa? Ya, kalau di desa tentunya sebagai tokoh agama. Tokoh agama ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Dan puji Tuhan sering dilibatkan kalau ada rapat di desa, dilibatkan, diundang, ikut ambil peran juga. Ambil peran. Ada kegiatan-kegiatan PKK dilibatkan seperti itu. Tuhan di tengah-tengah perangkat desa yang memang kadangkala kalau ada kegiatan saya sendiri yang Kristen. Oh, Tapi puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kita bisa membaur ya, kita bisa membaur bersama dengan masyarakat. Memang kalau saya lihat Pak Fritz, Ibu Selvi dan Egin, kalau ibu-ibu di malam Selasa begini suka pakai baju warna hijau. Artinya? Artinya apa, Egin? Artinya kalau wanita single parent terus dia suka pakai baju hijau di malam Selasa seperti ini, artinya itu wanita yang suka bergaul gitu. Dia suka bergaul dengan masyarakat, gitu betul. kan. Nah, 2017 sampai 2020, apalagi sekarang masa-masa pandemi, pernah nggak Ibu Deli meneteskan air mata karena menghadapi kondisi seperti ini? Apalagi kita sempat nggak bisa ibadah secara offline, artinya kita nggak bisa ibadah tatap muka. Sekian bulan kita ibadah secara online. Nah, pernah nggak kita sempat
keluar air mata dalam arti biasanya kita ketemu dengan jemaat tapi sekarang kita nggak ketemu lagi dengan jemaat? Ya, kalau di tempat saya ini kan kami waktu awal mula pandemi bukan ibadah online, tapi saya dimintakan jemaat untuk berkunjung dari rumah ke rumah. Jadi karena jumlah keluarga juga 10 kakak, jadi masih bisa dilayani kan. Cuman memang kalau meneteskan air mata, ya meneteskan air mata. Kenapa? Karena pagi-pagi jam 6 sudah turun dari rumah, anak 3 ditinggalkan sendiri, masih tidur. Masih tidur. Jadi iya masih tidur, baru harus turun ke rumah jemaat dari jam 6, nanti jam 5, jam setengah 6 sore baru sampai di rumah bertemu dengan anak-anak. Jadi dari satu rumah ke rumah yang satu lagi baru jaraknya itu 5 kilo, 10 kilo. Waduh. Jadi memang jauh harus ditempuh. Ya, tapi puji Tuhan kalau memang meneteskan air mata memang sempat pulang itu berdoa meneteskan air mata Tuhan gitu ya. Bukan ibadah online. Saya mengunjungi dari rumah ke rumah. Jadi itu memang biasa, tapi Tuhan tetap bertumbuh. Puji Tuhan. Ingin beribadah walaupun pandemik ini, tapi tidak menghalangi keinginan jemaat, kerinduan jemaat untuk beribadah, dan mereka meminta kunjungan dari saya sebagai gembala dari rumah ke rumah. Hal itu pengalaman saya dalam pelayanan di sini yang masa pandemik ini, dalam masa-masa pandemik. Maaf, anak-anak usia berapa sekarang? Yang pertama usia 9 tahun baru ulang tahun ini, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun. Oh gitu ya. Anak-anak pernah tanya nggak mana papa? Anak-anak waktu papa meninggal, udah tahu semua ya. Pas kebetulan juga kuburan kan di belakang, jadi dia udah tahu. Oh, mereka tahu kalau puji Tuhan ya. Kalau bilang papa sudah di surga gitu. Wah, puji Tuhan. Berarti dong anak sudah 9 tahun, berarti udah bisa bantu mama ya dalam pelayanan. Iya, sedikit-sedikit. Dikit-dikit, minimal sapu gereja, ya kan? Ngepel. Seperti itu ya. Sapu, bantu menyapu. Puji Tuhan. Ibu Deli, kita banyak yang nonton malam hari ini. Ada berapa komentar mereka berkata puji Tuhan dengan kesaksian Ibu Deli malam hari ini. Dan ada banyak yang sedang menonton kita malam hari ini. Silakan berikan pesan-pesan kepada, mungkin ada jemaat yang nonton malam hari ini, jemaat yang ada di daerah Kuandang. Ya. Ada yang nonton malam hari ini, mungkin ada sesuatu yang Ibu Deli akan sampaikan untuk menghadapi Natal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Iya, untuk menghadapi Natal, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya untuk biasakan bikin perayaan yang besar, ya kan? Dengan adanya pandemi ini dan sesuai dengan aturan pemerintah bahwa tidak bisa mengadakan perayaan yang besar-besaran. Jadi seperti di gereja kami sudah berencana untuk cuman kami jemaat yang intinya di Natal itu ada damai, ya. Biasanya kita berbagi sukacita dengan perayaan yang besar. Tapi untuk saat ini kita, saya percaya diberikan waktu oleh Tuhan dengan kesempatan ini kita di antara jemaat dulu, ya kan? Kita bersama dengan jemaat, kami tetap akan mengadakan bukan perayaan besar, perayaan kecil, tetap mengadakan perayaan Natal kecil, bawa makanan seadanya, kita berbagi sukacita ya bersama dengan jemaat, berbagi sukacita satu dengan yang lain, walaupun tidak besar-besaran, hanya bersama dengan jemaat, tetapi tetap sukacita Natal itu tetap ada di tengah-tengah pandemi. Luar biasa nih. Ya kan, semangatnya ibu ini luar biasa, ya kan. Sendiri aja dia semangat, apalagi udah ada teman lagi, lebih luar biasa. Kita doakan. Pak Pris bilang kita doakan supaya Tuhan beri yang terbaik. Amin. Ibu Deli, Ibu Gembala, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini, iya kan. Sudah bisa bersama dengan kita dalam acara 2 menit saja. Mungkin kapan-kapan Ibu Deli bukan lewat telepon, tapi mungkin ada dalam ruangan di Studio 3 dalam acara 2 menit saja. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Maju terus, salam untuk jemaat Tuhan yang ada di sana. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Pak Bri sekarang bagian Luar kita, biasa. Ibu Selvi bagian kita. Tadi Ya, Pak Jackson sama Ibu Deli, Pak Bri juga tentunya sudah mendengar bukan? Iya. Apa yang kita buat malam hari ini. Nah, saya ingin mendengar juga kesaksian dari Pak Pris sendiri. Selama ini kan Pak Pris melayani Tuhan, kita hanya kenal, Egen juga kenal Pak Pris sejak kapan Egen? Dari Egin masih kecil itu, dari sekolah minggu. Lupa tahun berapa Om Sel? Hah? 2003-an mungkin. 2003-an ya. Ibu Selvi juga waktu melayani udah sama-sama melayani apa lebih dulu suami yang melayani Tuhan? Saya duluan. Oh, saya duluan. Nah, berarti sekarang bicara dulu Ibu ya kan. Nah, kok bisa lebih dulu gitu? Apakah karena waktu itu suami masih kerja atau gimana? Bisa ceritakan kepada pemirsa malam hari ini. Iya, puji Tuhan, memang saya duluan melayani Tuhan tahun 87. 87 ya. Saya sudah sekolah Alkitab, kemudian menikah dengan Papa yang status bekerja Oh, gitu ya, bekerja di perusahaan atau di perusahaan. di perusahaan ya. Iya. Jadi Ibu lebih dulu untuk Melayani. melayani Tuhan, sekolah Iya. Alkitab. Tahun berapa itu sekolah Alkitabnya? 87 Habis itu kembali ke sini atau dari Balikpapan ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Manado, Manado Gorontalo. Wah, panjang sekali jalan, panjang Puji sekali Tuhan. jalan ceritanya ya Pak Pris ya. Jadi Luar biasa. Kalimantan, Ya, Jakarta, Manado, Manado. Gorontalo. Nah, sekarang itu bisa dari Kalimantan ke Jakarta. Itu suami kerja pindah atau ibu yang melayani dari Kalimantan ke Jakarta lalu suami ikut atau memang karena suami kerja dari Kalimantan ke Jakarta ibu ikut. Itu gimana? Suami kerja dari Kalimantan ke Jakarta. Gitu. Jadi ikut. Ikut ya, Ya. gitu. Tapi sekalipun suami bekerja, di mana suami ada, di mana kami beribadah, saya juga bantu pelayanan. Bantu pelayanan, nah gitu. Nah sekarang giliran Pak Pris dong, iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kan tidak mudah bekerja di sebuah perusahaan yang menjanjikan. Setiap bulan kita kita udah tahu kita mau dapat berapa nih gaji kita, bukan? Ya. Tapi untuk ambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah Pak Pris. Betul. Nah itu kesaksiannya gimana? Ada kamera di sana, silakan bersaksi. haleluya. Hamba Tuhan dari Desa Paguyaman malam hari ini. Silakan Pak Pris. Ya, memang satu keputusan yang sudah menjadi kerinduan yang begitu lama untuk diwujudkan. Jadi ketika saya menikah dengan kekasih saya ini, Wah, mantan luar pacar, yang mantan ada pacar di muka saya, yang setia, selalu mendampingi kemanapun saya pergi dan berada. Jadi waktu saya kerja, penghasilan itu tiap bulan bisa didapatkan, dan dalam karir pekerjaan itu semakin baik. Ya, tetapi kami banyak mengalami dilema dalam kebutuhan. Ya, kebetulan kami dapat anak, Tuhan anugerahkan yang pertama, yang kedua. Nah, itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, dan ada pribadi atau karakter kami yang harus berubah. Karena biasanya mengurus untuk pribadi ini kita harus rumah tangga. Wah, gitu. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong sehingga kami boleh melewati. Ada berbagai banyak tantangan yang kami hadapi, dan mungkin kalau saya ceritakan panjang sekali. Tapi intinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Wah, luar biasa. Ini doa dari istri. Wah. Karena beliau lebih dulu jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan seperti itu ya. Sementara saya kerja. Dan ketika saya alami keadaan Jakarta yang rusuh tahun 98, maka kami harus tinggalkan Jakarta. Di saat saya berkarir yang sangat menjanjikan ya. Wah, Istilah kata kami itu kalau belanja sudah tidak di pasar. Ya. Mall udah. Sudah di mall. Kelas mall. Jadi semua pakai kartu. Oh, oke. Main gesek aja kan? Main gesek saja.
mau ke Manado, mau ke Balikpapan, beli tiket itu cuma pakai gesek saja. Gesek aja, waduh. Iya. Jadi istri udah senang, sudah nyaman hidup. Ya, perusahaan memang kasih saya fasilitas. kepercayaan fasilitas. Luar biasa. Ya mungkin masih muda waktu itu saya, tapi Tuhan sudah tolong saya boleh mencapai posisi seperti itu. Nah, sekarang di dunia sekuler, ya kan, dunia usaha, dunia pekerjaan, Pak Pris dipercayakan Tuhan luar biasa. Kita lari kepada kepercayaan Tuhan di bidang pengembalaan. Nah, sekarang pengembalaan yang ada di desa Paguyaman ya, apa memang Sidodadi memulai pengembalaan menjadi seorang gembala sidang sejak sekolah Alkitab itu langsung di daerah Paguyaman atau ada di tempat lain, Pak Pris? Pengembalaan pertama itu di Suawa, bukan di Sidodadi, tapi oleh kemurahan Tuhan lewat dari pengembalaan dari Bapak Pendeta almarhum Dr. Nangoy, kami boleh terbina dan akhirnya saya bisa menjadi hamba Tuhan lewat keluarga beliau yang boleh membantu kami sehingga kami akhirnya Tuhan percayakan sebuah pelayanan di Suawa. Di Suawa, ya. Di Kabupaten Bone Bolango Bolango ya. Ya. Bone Bolango. Jadi, itu berapa kakak Pak Fritz waktu awal masuk berapa kakak? Kalau masuk pertama itu 1 kakak. Rata-rata Egin. 1 kakak. Tadi Pak Jackson juga 1 kakak. Ya kan rata-rata memang ini kita bicara intern kita gereja kita ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Kita masuk dengan 1 kakak. Saya juga dulu tahun 2007 masuk pelayanan di 1 kakak. Ya kan? Ini kita antara nekat dan iman. Kita jalan bersama-sama dan berharap kepada Tuhan. Ya Betul kan? sekali. Kita bicara nekat itu akal kita, tapi kita bicara rohani itulah iman. Dan pengharapan kita. Dari 1 kakak pemirsa, Pak Pris masuk pelayanan yang ada di Suawa. Nah, kita mendengar berapa lama beliau ada di Suawa, dia bertahan dengan 1 kakak, tetapi setia. Bahkan beliau ini sebelum menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang, bisa ceritakan sedikit bagaimana proses itu menjadi pengerja. Padahal sudah suami istri. Saya sempat dengar di salah satu pelayanan di almarhum Bapak Nangoy ya, waktu itu menjadi sopir antar jemput jemaat. Itu gimana Pak Fritz? Saya dengar seperti itu. Ya, saya sangat berbahagia mendapat suatu kesempatan ketika sebagai pengerja saya boleh dipercaya bawa kendaraan dan saya harus menjalankan sebuah pelayanan di mana pada saat-saat itu kegiatan atau aktivitas sangat tinggi. Jadi pada hari Senin itu ada ibadah, Selasa juga ada, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, sampai Minggu. Ya. Jadi itu pelayanan Pak Pris bukan di mimbar. Ya, di belakang setir mobil. Coba lihat sambil lihat kamera. Mungkin ada jemaat khususnya yang Pak Pris pernah jemput-jemput dulu. Anak sekolah minggu sedang melihat Pak Pris sekarang. Inilah wajah hamba Tuhan sebelum menjadi gembala sidang. Ya kan, dari perusahaan yang besar ke mall, belanjanya bukan ke pasar, tetapi ketika Tuhan proses dia menjadi seorang sopir. Berapa lama Pak Apris itu jadi sopir di salah satu pelayanan? Saya jadi sopir mungkin kalau mau di yang antar jemput itu sekolah minggu. Mungkin 7 tahun, 8 tahun. Ya, lama ya. Pak Apris jujur aja, pernah menangis enggak? Kita jujur. Sukacita. Nangis Waduh, menangis sukacita. Saya mau tanya yang di studio malam hari ini, kru kita malam hari ini, ada nggak dijemput Pak Fris? Ada. Coba sini Didi, sini Didi. Kamu punya pengalaman sama Pak Fris apa Didi? Coba kamu ngomong. Ayo ngomong. Sini. Nih. Nah. Oke. Kamu ngomong sini di dekat saya. Nih. Oh, enggak ada jalannya. Gimana kamu lihat Pak Fritz waktu jemput kamu masih anak-anak? Kamu usia berapa itu? Masih SD. SD ya? Pak Fritz pernah marah-marah enggak? Enggak pernah marah. Kamu pernah kasih sakit hati enggak sama Pak Fritz nih? Enggak pernah.
Pemirsa, ini kru kita sekarang sudah kerja di bank loh, Pak Fritz. Haleluya. Dia Puji bisa Tuhan, sampai Tuhan ada di berkati. sini, itu tidak lepas juga daripada Pak Fritz jemput ke sekolah minggu. Haleluya. Pernah nggak dicubit waktu udah mau dijemput, belum selesai mandi? Pernah nggak, Pak Fritz? Tidak. Sepanya sendiri? Setahu Egin, Egin, Om Fritz Egin, ini ah. nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Kalau misalnya Egin kan dijemput, tunggu rabu-rabu Om Fritz, padahal itu lama. Tapi pas mau masuk di mobil itu Om Fritz selalu menyapa selamat malam dengan senyuman. Iya, jadi Egin sangat senang dan diberkati. Egin, Terima Pak kasih, Fritz, puji Egin Tuhan. dijemput Ya. masih sekolah minggu. Iya. Iya kan, mereka dididik Pak Fritz juga. Nah, dia udah ke Singapura, dia udah ke Bali, sampai saat ini kerja. Ya kan, artinya dia juga ada sampai malam hari ini. Selain karena Tuhan, itu nggak lepas daripada setianya Pak Iya, Fritz betul. antar jemput sekolah minggu. Iya kan, papa mama sibuk. Sepanya sendiri gimana sepanya? Pernah nggak dijemput Pak Fritz? Pernah. Kalau Didi sama Egin ngomong tadi Pak Fritz nggak pernah marah, itu betul nggak Pak Stefanya? Pernah nggak? Betul nggak? Nggak pernah. Berarti ciri khas Pak Fritz ini seperti malam hari ini, senyum. Itu istri gimana lihat suami kok senyum terus, nggak pernah marah? Puji Tuhan. Ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Amin. Amin. Waduh. Bagaimana jemaat melihat gembala nggak pernah marah, luar biasa. Nah, kita kembali ke pelayanan. Berapa tahun di Suawa, Pak Fritz? Pengembalaan. Kurang lebih 10 tahun 10 lebih. tahun 10 ya. tahun, iya. Dari satu kakak. Dari satu kakak kami pernah sampai 7 kakak, tapi karena ada yang pulang kampung, mata pencarian kebanyakan juga mereka ada yang tanam dodeso, ada yang tanam jerat ya. Iya. Ya, ada yang memang keluarganya ada yang di Jakarta itu memanggil, atau ada yang juga kawin kemudian kembali ke Manado. Nah, akhirnya berkurang ya. Iya. Jadi dia kadang-kadang naik, ya berkurang. Jiwa jemaat Ya. adalah Tuhan yang punya. Tuhan punya. Pak Fritz, ada yang komen seperti ini. Iya. Ibu Tresia Prasya Yosep berkata, Om Fritz tidak pernah marah. Selalu sabar. Jadi bukan saja tidak pernah marah, selalu sabar. Berarti gini, tidak pernah marah berarti ada situasi-situasi yang memungkinkan Pak Fritz ini marah, Egin. Iya kan? Tetapi selalu sabar. Selalu senyum lagi. Selalu senyum. Waduh, luar biasa. Sabar Terima kasih. dalam susah, nana. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, kuat padamu. Memang di kalangan kita gereja Pantekosta, selain Tuhan Yesus mengajarkan datanglah kepadaku, aku lemah lembut, aku juga rendah hati, kita juga harus belajar kepada Pak Fritz. Ya. Tidak mengada-ngada nih pemirsa, nggak mengada-ngada. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal Pak Fritz yang kami undang di sini. Tetapi kalau kami di kalangan hamba Tuhan Provinsi Gorontalo, lebih ini lagi di kota Gorontalo, kami kenal persis Pak Fritz adalah seorang yang betul-betul orangnya penyabar, orang yang selalu sabar, orangnya selalu ramah. Ketemu sama anak-anak, ketemu orang besar sama aja mukanya. Seperti itu. Rambut semakin putih tapi senyumnya nggak berubah-berubah. Kalau Tuhan Yesus nggak berubah, Pak Fritz juga nggak berubah-berubah nih. Lanjut Egin, ada sesuatu juga pengalaman dengan Pak Fritz? Apa ya? Paling itu Om Sam yang paling diingat itu Om Fritz selalu senyum, selalu sabar, ramah, begitu. Gimana tadi Egin ngomong? Bilang tunggu sebentar gimana? Kan dengar klakson mobil kan. Oke. Klakson Pepet. silver itu kan apa namanya? Sudah Kencang. ya, Udah hafal khas. lah. Pokoknya dari jauh sebelum sampai rumah, sudah ada klakson. Tapi pas sampai rumah masih tunggu sedikit, tunggu rabu-rabu Om Fritz. Saya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tapi itu lama. Pas masuk mobil, selamat malam Egy. Padahal udah takut, aduh jangan-jangan dimarah nih, jangan-jangan dimarah gitu ya. Iya. Terus Pak Fritz jemput, Senyum, selamat malam Egin, malam Om Fritz. waduh, harusnya kita selamat malam ya kan? Agak-agak ini tapi Pak Fritznya yang lembut sekali. Iya betul. Ibu Selvi, selama ini Ibu Selvi lihat sosok suami yang betul-betul sabar, ya kan?
suka senyum dengan orang. Itu memang waktu sudah menikah atau memang sebelum menikah udah lihat Pak Pris modelnya seperti itu? Puji Tuhan. Memang semenjak kenal sudah seperti itu. Jangan-jangan gara-gara ini Ibu Selvi tertarik sama Pak Pris, ya kan? Mungkin salah satunya gitu ya. Ya Ibu Selvi ya, memang seperti itu Pak Pris ya. Sebelum menikah memang orangnya pendiam, bukan pendiam, maksudnya murah senyum, sabar gitu ya. Seperti itu, luar biasa ya. Oke. Sekarang ada komentar lagi dari Bapak Paulus. Semakin mendekati mengakhiri siaran semakin banyak komen nih, ya kan? Haleluya. Dari Pak Paulus berkata begini, Om Fritz dan Tante Selvi sukses selalu dalam pelayanan. Terima kasih. Semakin diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Artinya mereka malam hari ini terberkati dengan siaran kita. Sekarang dari Suwawa itu pindah ke desa kecamatan yang ada di Sidodadi, Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Itu gimana pelayanan di sana, Pak Fritz? Ya, memang ada perbedaan karena kami biasa melayani hanya beberapa saja jemaat dan suku ya. Dan ketika kami pindah di Sidodadi, di sana memang mayoritas orang Jawa. Jadi biasa lingkungan Gorontalo dan jemaat kami itu macam-macam. Ada yang dari Sanger, ada yang dari Ambon, Manado, ada yang Tapanuli. Ya, jadi ketika kami masuk di Paguyaman, ini 95% atau 97% Jawa. Jadi memang harus penyesuaian dulu. Ya. Mungkin dari lagunya biasa kita nyanyi Tuhan pe pambai, pasti di Jawa monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti. Penyesuaian budaya berbeda ya, budaya berbeda. Tentunya itu masalah juga Pak Pris. Itu dalam arti kan itu sebuah tantangan, bukan masalah, sebuah tantangan dalam pelayanan. Nah, bagaimana itu menjalani? Sudah berapa tahun di Paguyaman, Pak Fritz? Saya 2 tahun. 2 tahun. Itu gimana menjalani untuk penyesuaian budaya? Itu kan agak sulit, Pak Fritz. Memang awalnya saya ingin mengenal dulu jemaat. Memang awalnya itu sering banyak kali salah saya sebut nama beliau ya. Kita awam kaku pertama ya. Baru lama-lama luar biasa. Ternyata Tuhan cinta segala bangsa. Amin. Jadi setelah saya alami, sama saja. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibu Selvi sendiri ada perbedaan seperti itu gimana? Penyesuaian soal budaya, ya kan? Makan pun berbeda. Kita orang Manado kan, orang Batak Sangir kan makannya pedas. Ketemu sama suku Jawa kan, itu jarang sekali makannya pedas. Itu gimana? Biasanya ibu-ibu kan suka masak pedas-pedas gimana? Tapi memang mungkin di sana karena Sidodadi ini sudah seperti karena di Gorontalo juga mereka makanannya juga sudah pedas. Gitu pedas sudah pedas. Jadi waktu awal-awal ibadah makan bersama sudah seperti Manado. Seperti Manado. Jadi nggak terlalu susah untuk menyesuaikan seperti itu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekarang menghadapi Natal Pak Fritz. Iya. Di tengah pandemi COVID-19 gimana Pak Fritz? Ya, dalam situasi pandemi kami sudah mengumumkan ke jemaat bahwa kita mengikuti aturan daripada pemerintah, terlebih mentaati apa yang telah diputuskan oleh Majelis Daerah Provinsi Gorontalo, GPDI, supaya kita menyelenggarakan Natal itu intern. Ya, jadi kami sudah mempersiapkan diri untuk intern saja untuk Natal ini. Jadi beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Natal yang lazimnya kita buat, Natal terpadu mengundang hamba-hamba Tuhan seperti Gorontalo. Sekarang kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi. Harus menyesuaikan. Iya, karena musuh yang kita hadapi ini tidak kelihatan kayak gini ya kan. Ini ada di mana-mana tetapi dia nggak kelihatan seperti itu. Artinya kita mengadakan
perayaan Natal sesederhana mungkin, namun tidak menghilangkan makna daripada Natal itu. Sekarang anak-anak ada semua di Gorontalo, Pak Fritz? Puji Tuhan 2 di Gorontalo, 1 di Jakarta. 1 Jakarta. Kalau yang tua laki apa perempuan, Pak Fritz? Laki-laki. Laki ya. Udah menikah belum? Belum. Belum. Ya? Sementara ini mau menuju ke pernikahan. Mau menuju ke sedang persiapan ya? Persiapan. Kerja di mana, Pak Fritz? Di Polri. Jadi di dia Polri. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Itulah mahkota dari orang tua yang setia sabar dalam melayani Tuhan. Lalu yang anak kedua di Jakarta. Jakarta kerja juga, poluan atau akunting di akunting di Jakarta. Saya pikir ya. Kalau tidak salah malam hari ini anak yang kedua Angel ulang tahun kan Om Fritz? Ya, ulang tahun hari bahagia. Ya, betul. Siapa tahu anak nonton bisa sampaikan sesuatu kepada anak dari Pak Fritz dulu, dari Papa dulu. Puji Tuhan, anakku Angel, selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan memberi engkau dengan kemampuan hikmat Allah dalam melayani, terlebih tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabmu, dan ada Tuhan menyertai dan melindungimu. Amin. Tuhan akan buat berhasil. Yes. Dan Tuhan jauhkan dari COVID-19. Amin. Tetap setia. Ibu kasih selamat ulang tahun buat anak Angel yang berhari ulang tahun. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Angel. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Yes. Tuhan menolong di Jakarta sekalipun sendiri di sana, tetapi ada Tuhan bersama anak-anak Tuhan khususnya. Amin. Karena anak kami Angel ini juga selain bekerja tapi dia dalam pelayanan. Wah, puji Tuhan. Papa dan Mama melayani di desa. Tuhan percayakan anak melayani di kota. Amin. Wah kan. Sebagai apa? Worship leader atau singers atau Singers. sebagai singers ya di salah satu gereja ya. Seringkali Wah. WL juga kalau ada kedukaan. Wah, puji Tuhan ya. Berarti suaranya bagus dong Pak Fritz ya. Ikut Papa atau ikut Mama nih? Waduh, luar biasa. Gin, ambil kesimpulan malam hari ini Gin dengan pertemuan kita. Harusnya kita bicara banyak, tetapi waktu juga akan memisahkan kita malam hari ini. Silakan Gin. Kalau dari Egin pribadi kesimpulannya dimanapun Tuhan percayakan kita, kalau Om Fritz dari kota, habis itu ke desa, dimanapun Tuhan percayakan pasti ada penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Pak Fritz, terima kasih sudah bersama dengan kami. Sama-sama. Pemirsa yang ada di rumah, yang setia bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja. Kita akan ketemu pada besok malam dalam acara 2 menit saja dengan tema yang berbeda. Tapi saya percaya sesuatu yang lebih luar biasa lagi tetap akan kita nikmati pada besok malam. Saya akan tetap menyanyikan satu pujian di tengah ombak. Lagu ini saya persembahkan buat Angel yang berhari ulang tahun. Amen. Ada banyak ombak dan gelombang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia
mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.